Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah. Dan jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Jadi dinamakan tangkolak. Tegang sama manusia, saya tolong bikinkan sumur. Nama ini sumur temukan ya? Iya. Jadi memang dari awal juga udah ada di sini. Kita juga udah pernah kesini kan? Udah. Ayo kan nih. Ya kan, sini kan. Nah ini dah. Iya. Kalau memang Lawi ya, beliau ini Oh, yang masih sangat keturunan paham. dari Iya. Keturunan Buyut aslinya. Lawi. Buyut Lawi. Ya waktu lagi tegal tangkil dijajah sama orang Belanda ya, saya juga masih ada di sono. Masih ada, Pak. Masih ada. Maka sekarang kan Katanya ada orang Belanda jalan. di Tegal Tangkil masih ada ya? Apanya? Masih ada apa udah meninggal orang Belanda katanya, Pak? Yang Pernah dengar-dengar ya masih ada sih lah orang Belanda mah. Cuman lagi waktu dulu jajah ini Pulau Jawa tuh. Di Pulau Jawa. Jalannya ke sana mulai. Makanya dikasih nama Jalan Jajahan. jajahan. Iya. Karena pernah dijajah. Iya, pernah dijajah. Mbak kembali lagi ke sini. Buyut Genjong itu nama aslinya siapa? Ya Genjong. Oh, nama aslinya Iya, Genjong. Genjong aslinya. Apa maksudnya itu ada nama panggilan-panggilan? Enggak ada Genjong. Tapi Buyut Genjong. dijelaskan beliau. Hah? Jelasin Jadi aja. sebenarnya itu ya Emang rahasia ya. Buyut Genjong sebenarnya itu ada lanjutannya. Genjong itu Jongkara. Jongkara kan minantunya siapa? Minantunya Ibu Ratu. Ibu Ratu. Itu dari aslinya. Jadi dia nggak mau dipanggil Jongkara itu, maka dikasih nama itu, aslinya Buyut Genjong. Jadi lanjutannya yaitu Jongkara. Itu Buyut Genjong itu asli penduduk sini apa pendatang dari mana? Nggak ada yang tahu di sini. Nggak ada yang tahu orangnya, orang dari mana gitu. Iya. Nggak tahu orang ini Buyut Genjong ini orang Tengkolak, bukan. Nggak tahu. Setelah itu datang dia ada di sono tuh. Nah, setelah Buyut Genjong tersebut udah ada di sini, Buyut Genjong itu gimana? Maksudnya tuh menyebarkan agama atau istilahnya sebagai panutan sebagai masyarakat apa gimana? Ya jadi itu siapa yang mau ngurus di sini, ya terus siapa yang berdoa di sini, ayo jalankan agama Rasul. Jalankan agama Rasul. Ya, jadi memang jadi milik rezeki Allah yang atur. Cuman minta berdoanya di sini, syariatnya. Karena kita berdoa itu harus melalui, ya Pak ya. Iya. Kayak ya Allah sambungkanlah ruhku dengan ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Misalkan kayak gitu. Tidak semata-mata kita langsung ke Allah. Harus Iya. ada tahapannya. Kita belajar dari Ustadz. Nah, Ustadz juga belajar dari Ustadz lagi. Ustadz lagi. Iya. Ada apa? Ada tahapannya. Harus seperti itu ya, Pak ya. Iya. Ya maka yang dibaca di sini, kalau yang tawasulan di sini mungkin ada ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Adam ya Allah ya Muhammad. Nah, bulan jaluk artinya barokah, bulan jaluk di barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Walilullah di sepaat Nabi Muhammad di Ijrilah Walilullah.
ya wabiha ya wabiha ya wabi usnil khotimah. Tuh, kan doanya kan gitu. Kalau manggil buyut gitu. Kalau minta saya mau sehat, dijauhkan belainya, dekatkan rezekinya, ya harus manggilnya pakai itu. Jadi karena apa? Manggil itu dari jangan sampai lepas menjalankan agama Allah. Iya. Kebanyakan kayak gini, Pak. Orang kalau ziarah itu meminta-minta. Bener nggak, Pak? Benar, Ya. memang benar. Seharusnya kalau ziarah itu seperti apa, Pak? Iya. Yang diharuskan, Pak, biar seluruh Indonesia bisa tahu, Pak, ziarah itu artinya seperti apa, Iya. maksud dan tujuannya seperti apa, Pak? Ya sepertinya ya itu ya yang diminta mah ya nggak ada lagi, minta barokah, Yang ada barokah. selamat di dunia sampai akhirat gitu. Amin. Jangan minta-minta pesugihan ya, Pak. Bukan seperti Jangan, itu kan ya, Pak ya. Jangan. Untuk semua Itu ya. sedulur sejarah, intinya kalau ziarah itu bukan untuk minta pesugihan atau minta kekayaan ya, Pak ya. Iya. Yang pertama kita tengok orang tua yang lebih berjasa, yang berjasa di desa ini berkunjung ya, Pak ya. Sejarah itu kan sejarah, Pak ya. Iya. Kita jangan pernah lupakan sejarah. Kata Bung Karno bilang apa, Pak? Jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Pernah bilang ya, Pak ya, begitu ya, Pak ya. Pernah karena saya pencinta sejarah, Pak. Bung Karno pernah bilang seperti itu. Dilihat di YouTube juga, saya juga, Pak. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya. Karena sejarah itu adalah pembelajaran dalam hidup. Tanpa adanya sejarah, kita nggak bakalan bisa hidup. Benar. Nggak ada kita di sini. Ya, Pak ya, benar nggak, Pak? Benar. Jangan pernah lupakan sejarah. Jadi pada intinya ketika kita berziarah ke makam atau ke keramat, ke petilasan, kita itu harusnya mendoakan dulu apa yang diziarahkan. Adapun itu imbal baliknya, biarkanlah beliau yang mendoakan kita. Iya. Jadi kita tidak boleh semata-mata kita berziarah ke makam tersebut atau kita memintanya ke makam. Tidak, kita tetap mintanya ke Allah, cuma kita melantara sebagai syariat pada beliau-beliau yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih dekat dengan amalnya lebih baiknya, mendapatkan nikmat kubur, mungkin doanya bisa terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut lagi ke sampai mana tadi ngobrol kita? Terus, Pak, pengalaman setelah ya Bapak pertama kali ditemukan gimana, Pak? Selain mimpi-mimpi, terus ada munculnya pusaka, terus keluarnya emas, gimana, Pak? Ada keterangannya. Sampai sekarang, Pak. Ini ya memang lanjutnya sih kita Asalnya kan buyut Gumbul Sinali. Rumbul sekali. Gumbul Sinali. Gimana tuh? Ya, bisanya Gumbul Sinali itu, jadi di sana di Gangga ada orang yang ngerti lah, orang paham sama itu ya, sama apa sih ya? Ya sama syariat-syariat beginilah maksudnya. Terus dia ditunjukin, coba tolong carikan di Tengkolak itu ada keramat yang paling tua gitu. Ya, cuman kata itu ya harus izin dulu ke buyut Gumbul Sinali, harus izin dulu ke buyut Gumbul Sinali. Jadi sejelasnya buyut Gumbul Sinali itu nggak ada, cuman ada raganya apa sih, raganya ya ada di saya raganya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kan Gumbul Sinali orangnya kan sudah meninggal, cuman ada hodamnya masuk dari diri saya. Hodamnya gitu. Ya terus ya ini yang lanjutin maksudnya suruh cari di mana tempatnya. Akhirnya ya nanya sama saya, ditunjukin gitu. Ya di sini tempatnya. Tapi saya nggak tahu ada apanya nggak tahu, cuma Nana nunjukin tempat ini waktu dulu keramatnya. Iya, Genjong. Terus Peninggalan, Pak. Iya, terus dia dikasih kabar, sudah kalau di situ di Keramat Sono itu ada barangnya.
Tapi ya tolong main tadi gali, cuman jangan pakai alat, pakainya tangan. Ya, setelah udah dalam bahasa 2 meter, terus dia muncul barang itu zaman keris. Setelah 2 meter. Iya, Dua Dua cengkal. cengkal. 2 cengkal. Baru 2 cengkal. Oh, baru Kita 2. gali baru 2 cengkal. Hmm. Nah, kemudian di situ timbullah keris. Ada kerancang ya kan. Kerisnya namanya gagak kerancang. Gagak kerancang. Iya. Nah setelah keluar keris itu kita Masih nggak ada. diem terus ya. Hmm. Katanya terus suruh gali. Nah ini suruh gali. Kemudian ketika sudah jadi sumur seperti ini, kemudian beliau ada bisikan kembali bahwa ketika sudah menggali ini kalian ada imbalan. Nah imbalannya itu emas. Emas tersebut masih ada apa dijual? Masih ada Emas asli. asli. Oh, masih ada buat ini ya, pajang. Ya nggak tahu ada Tapi di sekarang nggak tahu karena di tangan orang lain. Kita kan masyarakat. Jadi awal mulanya kan kita kan tawasulan di sini beberapa orang lah. Memang ketika penyaksian itu ada kalau nggak salah 8 orang kan. 8 orang di sini tuh. Cuman karena berhubung dari beliau itu sendiri, dari Buit Gombol Sinal itu sendiri, harus yang menggalinya orang ini, nggak boleh tangan orang lain. Kemudian yang membantunya Abah sendiri yang punya wewenang di sini. Akhirnya tergalilah sumur seperti ini. Ketika sudah tergali, pengen dibangun karena kan nggak bisa berbentuk tanah ya, karena tanah ketika emang kena air dan lain sebagainya mungkin bisa hilang. Nah, kita bangunlah seperti ini. Setelah dibangun sumur, beliau juga meminta lagi ke kita, bangunkan rumah saya. Nah, jadilah gubuk seperti ini. Dan gubuk ini nggak mau dibangun pakai asbes atau genteng, makanya bangunannya seperti ini. Alang-alang. Pengennya sih. Bang Kolak harus tahu nih sejarahnya kalian, dan di sini buyutnya. Jangan Sejarahnya pokoknya asik luar biasa banget. Pokoknya ayo datang ke Salam Pecinta pecinta sejarah. Sejarah.